له ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله رب العالمين. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita Allah perjumpakan dalam keadaan yang baik, baik secara zahir ataupun batin, dengan hadirnya kita ke masjid, yang mana ini adalah sebaik-baik tempat yang ada di alam dunia, dengan tujuan yang mulia, yaitu belajar ilmu agama. Semoga kenikmatan ini senantiasa Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita keistiqamahan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis kebaikan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah terlebih dulu untuk guru-guru kita semuanya, secara khusus Abi Halim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah jauhkan daripada penyakit, ya kita senantiasa agar bisa mendapatkan manfaat keberkahan daripada beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah biniyati syifa khususan ila Abi Halim Al-Qarni, annallaha yashfihi wa yu'afihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salihun wa ala mana wa masyikhuna wa ala mana wa waliduna wa ala mana wa ina wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita agak sedikit berbeda, tidak melanjutkan kajian yang dibahas oleh Abi, karena memang saya tidak dapat informasi tentang batasan kajian kita. Tapi insyaallah tidak mengurangi daripada kebaikan-kebaikan dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar nanti menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Jadi pada malam hari ini Bapak, pertama kita ini akan membahas sejarah Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi ketika kita sedang menjalankan puasa, baik itu puasa di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Ini penting kita sampaikan agar puasa kita ini menjadi puasa yang memang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka selama hidup kita puasa, ternyata ketika wafat berjumpa dengan Allah enggak ada pahala puasanya. Karena apa? Karena selama di alam dunia dia tidak tahu masalah-masalah penting yang terjadi, yang harus diketahui ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita akan mulai dengan sejarah terlebih dulu. Ramadan atau puasa Ramadan ini baru ada, nanti dari sejarah ini akan ada timbul hukum yang ini harus disimak dengan baik. Ramadan itu Bapak baru ada tahun kedua. Saya ulangi lagi, baru diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua daripada Hijriah. Tahun pertama daripada Hijriah belum ada yang namanya kewajiban Ramadan. Belum ada. Oke. Kewajiban Ramadan baru ada di tahun kedua.
tepatnya pada bulan Sya'ban. Allah wajibkan puasa Ramadan dengan ayat innallaha, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, itu di bulan Sya'ban. Adapun puasa-puasa sebelum adanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang memang biasa dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi puasa hukum asalnya itu sunnah, bukan wajib. Pahami dulu. Hukum asal puasa itu sunnah sebagaimana pendapat daripada ulama madhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun hukum puasa itu wajib hanya pada beberapa keadaan. Salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan, Nabi SAW itu sudah ada yang namanya menjalani ibadah puasa. Tapi puasanya itu disebut sebagai puasa sunnah. Maka ada istilah puasa Nabiullah Dawud alaihissalam. Ada istilah puasa namanya puasa dahar atau puasanya Nabiullah Adam alaihis. Ini bukti bahwasanya yang namanya puasa itu sudah ada dari dulu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke alam dunia. Sudah ingat sampai sini? Oke. Jadi memang di bulan Sya'ban ini Bapak, banyak sekali tragedi-tragedi yang penting sebenarnya untuk kita ketahui karena sejarah. Di bulan Sya'ban ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, itu juga terjadi yang namanya perpindahan arah kiblat. Jadi dulu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu tentang kewajiban salat yang 5 waktu, yang awalnya 50 menjadi 5, itu Nabi menghadapnya bukan menghadap Masjidil Haram atau bukan menghadap ke arah Ka'bah, tapi Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Nabi menghadap Aqsa selama berapa lama? 17 bulan lewat 3 hari. Ingat? 17 bulan lewat. Selama ini Nabi ngadap Aqsa. Kenapa ngadap Aqsa? Karena Aqsa ini adalah kiblat nabi-nabi terdahulu. Khususnya ini saya buka dengan sejarah dulu nih, biar bapak-bapaknya kagak ngantuk, biar fokus, baru nanti kepada masalah. Kalau langsung masalah pusing duluan nantinya. Oke? Tapi dari sejarah ini akan nyambung dengan apa yang akan kita bahas nantinya. Tamam. Jadi ketika Nabi disuruh menghadap Aqsa, alasannya karena memang kiblat-kiblat Nabi terdahulu itu ngadepnya Aqsa. Khususnya nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar sama Siti Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Maka keturunan Yakub namanya Bani. Paham sampai sini? Dari Ibrahim punya istri namanya Hajar. Keluar anak namanya Ismail. Dari Ismail keturunan ke bawah keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini sejarah. Oke. Jadi khususnya bani-bani atau nabi-nabi Bani Israel kiblatnya ke Aqsa, maka Nabi disuruh ngadep ke. Tapi ketika Nabi ngadep Aqsa, Nabi itu nggak nyaman, Nabi itu nggak seneng. Kenapa? Karena begini, ketika dulu Nabi ngadep Aqsa, Nabi itu selama sholat ngadep Aqsa, Nabi dicemooh, Nabi diolok-olok oleh orang kafir. Apa kata orang kafir? Itu Muhammad ngakunya Nabi, satu, ngakunya agamanya beda sama agama kita, Tuhannya beda dengan Tuhan kita, tapi kok kiblatnya sama. Paham maksudnya ini? Jadi Nabi gak nyaman, sehingga Nabi sering melakukan ini. Naik lagi, turun lagi. Allah abadikan dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dalam Quran tuh,
Sungguh kami melihat kamu bolak-balik naik ke atas, turun lagi wajahnya, nanggok lagi, turun lagi. Sekian lama Nabi doa selama 17 bulan. Itu Nabi Pak, doa baru diijabah setelah 17. Jadi Bapak kalau doa nggak langsung diijabah jangan marah. Tahajud baru sekali, ya minta nggak dikasih ngambek. Oh saya udah tahajud nggak kaya-kaya ya Ustaz. Udah berapa lama? Baru semalam. Ngawur ente. Nabi 17 bulan baru Allah ijabah, kiblat itu pindah ke arah Masjidil Haram. Ini sejarah nih. Oke. Nah. Dan juga perpindahan itu terjadi ketika di bulan Sya'ban. Ketika itu Nabi lagi sholat di mana? Di masjid namanya Masjid Bani Salamah. Masjid apa? Sekarang disebut namanya Masjid Qiblatain. Bapak yang udah haji, udah umroh, yang belum haji belum umroh, semoga Allah berangkatkan. Itu pasti, ini pasti deh. Kalau Bapak berangkat itu pasti diajak sama travel ke masjid namanya Masjid Qiblatain. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Masjid Bani Salamah. Itu tanahnya punya tanah keluarga Salamah, makanya disebut namanya Masjid Salamah. Jadi kalau kita ke sana nanti, ya Allah berangkatkan kita umroh, amin. Jangan sampai nggak sholat di masjid itu, karena itu masjid barokah. Kenapa barokah? Satu, Nabi sholat di situ. Dua, Jibril turun ke masjid itu. Kalau Nabi singgah, Jibril singgah, pasti itu tempat-tempat baik. Nggak mungkin tempat sembarangan. Ya, jadi kalau kita nanti berangkat, sempatkan sholat sebentar di situ, walaupun hanya dua, ngambil barokah. Ya, kalau ada orang nggak percaya barokah, terserah. Ya, itu ngajinya kurang jauh. Hikmah Isra Mi'raj salah satunya adalah keberkahan. Bapak tahu gak di dalam Isra Mi'raj itu Nabi diajarin ngambil berkah sama Jibril. Jadi ketika Bapak atau Nabi, Nabi Isra Mi'raj, ada perjalanan Isra malam dari Haram ke Aqsa. Ini jadi belajar sirah ini, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, ini kan nyenengin Bapak dulu sebelum pusing nanti kan. Jadi ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Aqsa itu namanya Isra. Mi'raj itu dari Aqsa naik ke langit ke-7. Saya nggak akan bahas tentang Isra Mi'raj lah pokoknya. Nah, ketika Isra dari Mekah ke Aqsa, Nabi itu singgah di beberapa tempat. Ini Bapak mesti tahu. Ini akidah ini. Pertama, Nabi singgah di Yasrib. Bapak tahu gak Yasrib? Madinah. Atau nama lainnya Thaibah. Maka kalau Bapak suka salawat ya Thaibah, ya Thaibah, itu maksudnya ya Madinah maksudnya. Nama lain dari Thaibah. Kenapa disuruh sholat di situ? Karena disuruh oleh Jibril. Karena ini tempat barokah, kamu akan hijrah di sini. Jadi sebelum Nabi hijrah udah dikasih kabar dulu nama Jibril. Udah sholat 2 rakaat pindah ke tempat kedua. Nabi singgah di mana? Di Madian namanya. Namanya suku. Tempatnya siapa nih? Nabi Syuaib alaihi salam. Madian tuh kampungnya Nabi Syuaib. Yang nanti Nabi Syuaib ini jadi mertuanya Nabi Musa alaihi salam. Ngapain ke Madian? Disuruh Jibril biar Nabi sholat di pohon. Sholat bukan di atas pohon. Ya. Di pohon tuh bukan di atas. Bukan. Maksudnya di depannya tuh ada pohon. Kenapa? Karena dulu Musa nyender di situ. Kayak gitu coba. Nabi itu diajarin buat ngambil berkah orang soleh. Nabi Musa kan orang soleh. Nabi udah pasti soleh. Jelas ini ya. Alaihi salam. Jadi Nabi suruh ke Madian buat ngapain? Sholat doang di situ. Jadi Nabi Musa dulu itu Pak, lari dari Mesir ke Madian. Mesir ke Madian itu jaraknya 300 mil. 300 mil 400 kilometer. Bapak suruh lari, wah gempor. Nabi Musa dari Mesir Pak, lari ke Madian. Sampai ke Madian nyender di pohon. Itu ada sejarahnya nanti tuh. Kenapa dari Mesir kok bisa sampai ke Madian? Ya, tapi kita nggak bahas karena ini bukan peringatan Isra Mi'raj. Udah lewat di sini ya? Udah ya, oke. Ya, semoga nggak terluput itu dari pembahasannya. Oke. Jadi ketika sampai di Madian, Nabi Musa nyender. Kenapa nyender? Karena nggak punya apa-apa. Kemudian doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin
Itu dalam Quran tuh Allah abadikan tuh. Dan ini kata ulama amalan bagi yang pengen dapat jodoh. Bapak yang udah nikah jangan coba-coba baca. Ya, hati-hati nih, nanti istrinya ngambek lagi ya. Jangan. Ini bagi anak-anak bapak yang lagi nyari jodoh. Coba suruh perbanyak baca doa ini. Mau lebih top lagi, bacanya bawa pohon noh. Ngikutin Nabi Musa. 2 tuh. Kemudian udah sholat 2 rakaat. Sholat doang pak, nggak disuruh ngapa-ngapain. Udah berangkat ke tempat ketiga. Kemana? Ke tempat makomnya Nabi Musa. Ngapain disuruh ke makamnya Nabi Musa? Suruh sholat doang 2 rakaat sama Jibril. Udah sholat kemudian lanjut ke Tursina. Ngapain ke Tursina? Lagi-lagi karena itu tempat barokah. Itu tempat ketiga. Keempat kemana? Ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihis, yang disebut dengan Baitulahmin. Sekarang disebut Bethlehem. Apa sebutannya? Betul gak itu saya nyebut itu? Ya kalau salah maklum lah ya. Saya bukan orang sono soalnya. Bahasa Arabnya Baitulahmin. Kita sebutnya sekarang Bethlehem tuh. Itu tempatnya lahirnya Nabi Isa tuh di situ. Maka Nabi disuruh ke sana sholat 2 rakaat. Diajarin ngambil barokah. Jadi ngambil barokah itu ada syariat. Ya. Jadi salah kalau ada orang nggak boleh ngambil barokah, musyrik. Nah, ini hati-hati. Ini kurang ngaji. Kurang ngaji. Ya bapak-bapak yang ngaji di sini alhamdulillah guru-gurunya luar biasa semua ini ya. Habib itu bapak udah nggak salah pilih guru udah. Itu guru-guru yang luar biasa. Oke, itu sejarah sholat. Jadi sebelum ngadep haram, ngadep Aqsa selama 17 bulan lewat. Jadi sholat itu menghadap Aqsa baru diwajibkan juga, menghadap haram maksudnya, itu diwajibkan pada tahun kedua karena sudah masuk periode ke. Dan Nabi, kita balik lagi ke Ramadan nih. Nabi SAW ini menjumpai Ramadan 9 kali. Sejarah nih 9. Nabi umur wafat tahun 11. Nabi wafat tahun 11 setelah dari hijrahnya Nabi itu. Tahun 11 Nabi wafat. Diwajibkan puasa tahun 2. 9 tambah 2 pas ya. Kalau benar ya pas. Ya, kalau salah baru gak akan pas ini ya. Karena sesuai dengan sejarah makanya pas. 9 tambah 2 11. Nabi puasa 9 kali Ramadan. Yang 9, 8 Nabi puasa 30 hari. 30 hari sempurna. 1 Nabi puasa 29. Catat baik-baik. Puasa Ramadan hanya ada 2 pilihan. 1 29 atau kedua 30. Nggak ada tanggalan Hijriah 28 kayak bulan Februari ya, nggak ada. 31 juga nggak ada. Jadi kalau nanti ada orang puasanya cuma 28 hari, sesat. Apalagi sampai 31, lebih ngawur lagi. Orang udah selesai Ramadan, udah lebaranan, dia masih. Ini saya sampaikan, saya bilang ini ada hukumnya nanti. Yang masalah begini, karena kita akan membahas masalah nanti. Yang masalah begini, Bapak puasa awal puasa ikut keputusan pemerintah, oke? Lebarannya ikut organisasi. Yang puasanya kalau organisasi yang lebarannya duluan tuh, mohon maaf ya, itu biasanya puasanya juga. Kalau dia puasanya duluan, kemudian kita lebarannya ngikut dia, total puasa kita cuma 28. Kurang 1. Bisa jadi kurang. Ini bahaya. Kalau bapak nggak kerjain, ini tuntutannya gede nanti di akhirat. Nauzubillah min. Maka nanti gimana cara mengatasinya? Ikut aja pemerintah. Selesai. Entah itu pemerintah mau berantakan, bodoh amat. Pokoknya kita ikut aja pemerintah. Penetapan awal dan juga penetapan akhir. Karena di dalam usul fikih, ini ada kaidah usul fikih nih. Kalau hakim sudah menetapkan suatu hukum yang masih samar-samar, besok lebaran apa enggak? Lebaran apa? Samar-samar itu, maka kesamar-samaran itu terangkat. Yang dipakai adalah pendapat hakim.
Dan kalau kita baca kitab-kitab fikih, memang apa yang ditentukan oleh hakim itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Bisa dipahami ini Bapak? Jadi kita nggak usah ikut organi. Bisa dipahami ini ya? Nah, saya bukan berarti melarang Bapak berorganisasi, bukan. Silahkan aja. Tapi dalam hal ini lebih baik ikut lebih aman. Lebih aman. Ya kan juga pemerintah kita kenapa lebih aman? Karena pakai ru'yah. Mau gimana juga apa yang dilihat itu lebih jelas, lebih pasti daripada apa yang dihitung. Kalau yang dia lihat itu dengan mata, tapi yang dihitung itu hanya terka-terkaan saja. Khawatirnya salah, walaupun memang ada syariatnya dihitung. Tapi tetap ru'yatul hilal itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada hisab atau hitungan. Oke. Jadi nggak ada yang namanya puasa 28 atau 3 sah. Maka jangan heran kalau semakin kesini kok Ramadan kok sekarang jadi bulan Maret. Karena memang hitungan Komariah lebih sedikit daripada hitungan Masehi atau apalah sebutannya ya, Masehi. Masehi itu ya Januari, Februari, Maret sampai Masehi. Sedangkan Komariah Hijriah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Itu namanya Komariah atau Hijriah. Itu sedikit sejarahnya. Biar Bapak tahu ini, ya. Diwajibkan Ramadan itu pada tahun kedua dan juga pada bulan sekarang ini bulan. Jadi bulan Syaban ini bukan bulan sembarangan. Ini bulan yang di dalamnya banyak sejarah-sejarah Islam. Dan kalau mau mengupas tentang keutamaan Syaban secara khusus, itu Bapak kita akan mendapati akan lebih banyak keutamaan-keutamaan Syaban. Jadi memang Syaban ini suka disepelekan. Kenapa disepelekan? Karena gandengannya berat. Sebelum Syaban Rajab, setelah Syaban Ramadan. Rajab Syaban jelas lebih besar dari Rajab sama Ramadan lebih besar daripada Syaban. Maka orang, kata Nabi, ini Nabi yang bilang, riwayat Sayyidah Aisyah, dzalika syahrun, kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat, kata Nabi. Maka Nabi itu riwayat Sayyidah Aisyah itu memperbanyak puasa di bulan, ngajarin umat bahwasanya Sya'ban ini bukan bulan sembarangan. Emang kita kan akan terlihat keren kalau sekeliling kita biasa aja kan. Misalkan Bapak punya mobil Innova ini ya, depan Bapak kijang kotak, belakang Bapak kapsul. Ya keren itu Bapak, paham gak? Tapi kalau Bapak bawa Innova depannya Alphard, ya biasa aja Bapak. Ngerti gak maksud saya nih? Nah itu begitu, kurang lebih Syaban begitu tuh. Karena sebelumnya ada Rajab, itu adalah bulan haram. Setelahnya ada Ramadan, yang Nabi bilang ini adalah sebaik-baiknya bulan. Maka kita dikit lagi semoga Allah sampaikan bulan. Oke. Jadi kata Nabi memang Syaban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh umat manusia. Karena tadi dihimpit oleh 2 bulan besar, 2 bulan yang memang dikenal keagungannya. Maka Nabi ngajarin kepada umat untuk senantiasa puasa. Jadi Bapak kalau bisa puasa-puasa, apalagi yang masih punya qodhoan, jangan sampai Ramadan datang qodhoan belum selesai, belum beres. Nanti ada yang namanya fidyah. Nauzubillah, jangan sampai ini kena fidyah nantinya ya. Walaupun bisa bayar tetap aja sangat rugi. Kenapa? Karena kita terlewat daripada puasa Ramadan. Oke, jangan sampai nih, jangan sampai. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu ya, itu sejarah singkatnya tentang puasa memang semacam itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan masalah. Ini masalah-masalah penting saya akan sampaikan karena ini sering terjadi di halayak ramai dan ini sering dijadikan pertanyaan-pertanyaan oleh umat. Jadi selepas ini Bapak nggak ada lagi yang samar-samar. Habis ini Bapak nggak ada lagi yang remeng-remeng. Jadi kalau selama ini masih ragu-ragu, ya semoga kajian ini menjawab daripada keraguan-raguan kita semua. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hukum suntik ketika puasa. Nah, sekarang apa hukumnya? Apakah suntik ini membatalkan puasa atau ternyata suntik tidak membatalkan puasa? Apa hukumnya? Nah, ini kan masih bingung ini kan? Nah,
Jadi hukum suntik ini terbagi-bagi. Pertama, ya, ulama ada yang mengatakan suntik itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Satu pendapat ulama. Kenapa? Karena dia masuk bukan dari jalur yang terbuka, bukan dari manfaat maftuh, bukan dari jalur terbuka. Jalur terbuka itu apa? Mulut, apalagi hidung, kemudian telinga, kemudian kubul, dubur, itu namanya jalan terbuka. Ya, ingat sudah. Mata nggak masuk. Maka kalau ada pertanyaan apa hukum pakai obat mata lagi puasa, nggak batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun menurut Imam Al-Ghazali mata ini termasuk jalur terbuka. Jadi menurut Imam Ghazali kalau ada orang pakai obat mata itu batal. Tapi kalau Bapak mau ikut pendapat yang paling dipakai mayoritas mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya mata ini bukan jalur terbuka, jadi kalau pakai obat mata tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Bapak ngorek kuping sampai dalam, batal apa enggak? Sampai dalam batal. Tapi kalau luarnya doang enggak jadi masalah. Itu pendapat pertama tentang suntik. Pendapat yang kedua, ini kan suntik ini kan ramai ketika lagi Covid kemarin ini kan. Walaupun udah nggak Covid sih Pak, ya siapa tahu aja kan gitu ya. Nanti kita ini mau pergi kemana-kemana harus suntik, sedangkan kondisinya sedang puasa, kita tahu jawabannya. Yang pertama itu pendapat ulama nggak batal secara mutlak. Oke, kemudian yang kedua pendapat ulama adalah tidak batal dengan rinciannya. Yang pertama tadi tidak batal secara mutlak, oke? Yang kedua, ulama katakan tidak batal kalau memenuhi rincian-rincian yang di bawah ini. Begini, suntikan itu Bapak ada macamnya. Ada suntikan yang digunakan buat mengenyangkan biar gak lapar, ada infus. Kalau infus itu bukan suntik. Suntik ini kita bahasnya suntiknya doang. Kalau infus mah masukin cairan, suntiknya doang. Ada Bapak kalau mau suntik gini harus bayar mahal. Bapak suntik itu kenyang. Kenyang itu dalam artian gak gampang lapar. Kalau suntiknya suntik yang mengenyangkan, maka batal. Kenapa kamu suntik? Iya nih saya biar kuat puasanya. Lagi puasa disuntik siang pagi-pagi tuh. Biar kuat puasa. Yang suntik ini memang kata dokter dapat mengenyangkan, maka batal puasanya. Tapi kalau suntiknya suntik biasa, ngambil darah, oke? Ngambil sampel, buat apalah pokoknya. Kita kemarin kalau corona buat apa tuh biasanya? Suntik tuh buat apa biasanya kalau corona itu? Ya pokoknya disuntik lah ya. Nah, kalau cuman buat model suntik vaksin itu kan ngambil sampel darah doang, oke? Nah sekarang kalau suntiknya model begitu, batal atau enggak? Ini dirinci lagi sama ulama. Kalau disuntiknya itu di pembuluh darah, batal. Tapi kalau disuntiknya selain pembuluh darah, atau kalau bahasa kitanya otot, itu tidak membatalkan puasa. Hafal kagak ini? Kalau ada papan mah saya buatin ini. Cuman kagak ada. Ya, ini kan harus pakai apa? Harus pakai bagan-bagan ini, apa cabangan-cabangan ini ya. Oke, hafalin sehafalnya aja. Kalau mau simpel pakai pendapat yang pertama tadi, bahwasanya suntik tidak selesai udah. Kalau pakai pendapat itu nggak usah pakai rincian-rincian. Tapi kalau mau pakai pendapat kedua, dan kata ulama yang kedua ini lebih aman. Oke, yang kedua lebih aman karena ada rincian. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bertanya tentang suntik ketika puasa, itu jawabannya. Bapak bisa ngasih jawaban. Ya minimal buat keluarga kita lah. Minimal buat anak istri kita, itu yang pertama. Yang kedua, hukmu ibtila'ir riq, nelan ludah. Ini penting. Ini kelihatannya sepele, tapi ini penting dibahas. Apa hukum nelan ludah? Jawab dulu tuh. Biar kalau salah saya lurusin, kalau benar saya tambahin. Makruh, tidak batal Pak Haji. Ini yang benar yang mana nih? Tidak batal ya? Oke. Hukum asli nelan ludah nggak batal. Tapi ada tapinya. Perlu catatan tambahan. Tidak batal satu, kalau yang ditelan murni ludah. Murni.
Kalau udah kecampur bekas daging, batal. Kecampur bekas kopi, batal. Maka ini sering saya sampaikan di luar. Ada orang puasa sahur, baru azan subuh puasanya batal. Kaget kan? Baru denger, baru azan nih subuh batal puasanya. Siapa mereka? Orang yang ngopi mepet-mepet azan, nggak pakai imsak. Azan dia langsung wudhu, habis wudhu dia telan ludah dia. Kira-kira tuh bekas kopi udah hilang belum? Dia telan campur bekas kopi, batal padahal masih bahaya. Maka jangan sampai enggak makanya ini penting sekali nih. Walaupun imsak ini hukumnya sunnah, tapi bisa menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Maka ada istilah sunnah imsak yang jaraknya kurang lebih 10 sampai 15. Saya sampaikan dulu sejarahnya. Imsak juga ada sejarah ini. Dulu zaman Nabi nggak pakai waktu. Zaman Nabi itu bukan 10-15 menit imsak, tapi pakai ukuran baca Quran 50 ayat. 50 ditaker-taker sama ulama. Kalau 50 ayat bacanya bagus itu 10 sampai 15. Maka ada sekarang imsak 10 sampai 15. Udah tahu belum sejarahnya nih? Biar tahu dulu ini. Ya, jadi kalau ditanya tentang imsak Bapak bisa ngomong gitu ya. Zaman Nabi nggak pakai 10-15 menit. Tapi baca Quran 50 ayat. Itu maksudnya apa, Pak? Habis sahur jangan tidur. Doa banyak-banyak, buat amalan, karena itu waktu salah satu waktu yang memang mustajab. Yang kalau kita doa, doanya nggak Allah tolak. Maka Nabi bilang, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkah. Sahur itu kalau udah jam 12 lewat, jam 11 belum dapat sahur. Jam 11 makan. Saya makan duluan deh, sahur duluan saya. Jam 11. Maka nggak dapat sunnah sah. Kalau mau dapat sunnah sahur, makannya harus di atas jam 12. Dan sahur sunnahnya diakhirkan. Bagus makan sahur jam 3, setengah 4. Jangan jam 1 udah makan. Habis subuh udah lapar lagi nanti. Repot urusannya. Sampai mana tadi tuh? Nelen ludah. Jadi jangan sampai gak imsak. Kalau Bapak ngudut, Bapak ngopi sampai deket-deket azan, apalagi kalau udah azan masih ngudut, masih ngopi dengan alasan azannya belum berhenti. Ini ajaran dari mana? Ngawur itu, sesat itu mah. Begini, saya sampaikan lagi sejarahnya nih. Zaman Nabi azan itu 2 kali. Zaman Nabi. Emang ada kata Nabi kalau kamu masih dengar azan, makanlah. Itu azan pertama. Azannya siapa tuh? Abdullah bin Mahzurah kalau saya tidak salah namanya, atau Abdullah bin Ummi Maktum. Saya lupa nama muazin yang pertama. Kalau masih azan pertama makan bahal masih jam 3. Tapi kalau udah denger azan Bilal, ya jangan. Itu jam berapa tuh? Subuh. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, azannya masih kumandang nih, makan aja terus." Kan setiap masjid beda-beda azannya. Yang repot kalau di sini udah selesai, di sono baru azan, masih makan aja dia. Ngapa? Oh, masih azan di sono. Ini kan repot ini sesat ini kayak gini. Nah, ini kan mesti diluruskan ya. Jadi kalau Bapak ngopi sampai mepet-mepet subuh, belum sempat bersihin mulut, kemudian azan, Bapak nelen ludah kecampur bekas kopi, bekas rokok, batal. Nah, ini hati-hati. Jadi nelen ludah yang gak batal, nelen ludah yang murni satu. Bapak paham murni ya? Ini sekarang Bapak coba telan ludah masing-masing. Nah, itu namanya murni, karena gak ada daging-daging nyelip, kagak ada, sirup kagak ada di sini. Ya, oke, karena belum makan kan begitu. Oke, itu yang pertama, murni. Yang kedua, belum keluar dari mulut. Ini penting. Kenapa coba? Ini kan nanti ada hikmah kenapa boleh nelen ludah coba. Ya walaupun sih ini hikmah saya buat sendiri kalau ini mah. Coba Bapak sekarang kalau lagi puasa kecegugan. Gimana ngilanginnya coba? Dikagetin? Ya kagak bisa.
Orang yang namanya dikagetin tuh nggak direncanain. Nggak ada bapak bilang, "Ntar lu kagetin gue ya." Kagak bisa. Kagak bisa. Yang namanya kaget, bapak lagi bengong dikagetin baru. Karena kan salah satu ngilangin cegukan tuh dikagetin ya. Nah kalau nggak bisa, maka dengan cara nelen ludah. Caranya gini, kumpulin dulu yang banyak baru telan. Bisa hilang tuh. Kalau nelennya langsung dicicil kagak hilang karena dikit itu. Ini saya kasih tahu ilmunya nih. Kalau lagi kecegukan biar nggak ribet nantinya, nggak pusing. Nah, yang kedua, agar itu ludah boleh kita telan, ludah yang belum keluar dari mulut. Kalau ludah itu udah nyentuh kemerah-merahan bibir aja, nih, ini udah batasan luar mulut. Udah sampai sini bapak masukin lagi, telan batal. Karena sudah keluar darimu. Apalagi bapak kumpulin di gelas, penuh diminum, oh jelas batal ini. Yang nggak batal berarti dua ya, biar nggak batal. Apa yang pertama tadi? Murni. Yang kedua belum keluar dari. Nah, ini penting dibahas. Jadi yang kedua adalah ya hukum atau masalah menelan udah paham sampai sini? Pertama apa tadi? Suntik. Yang kedua, saya nggak akan bahas semua karena nggak akan sempat ini. Ya saya akan bahas sesampatnya aja sebisa saya. Yang dapat ini kita bahas. Yang ketiga, masalah masuknya air ke dalam tubuh kita. Masuknya air ke dalam tubuh kita ketika kita sedang mandi. Sekarang saya mau tanya, bapak lagi mandi, air masuk, batal apa enggak? Nah, ini kan penting dibahas. Nanti ada pertanyaan nih, hukum berenang apa Ustaz? Hukum berenang makruh hukumnya. Tapi kalau lagi berenang ada yang masuk ke hidung, apalagi kalau nggak jago berenang, udah pasti tuh hidungnya panas, kebanyakan masuk air, gitu ya. Itu batal puasanya. Berenang yang nggak membatalkan puasa hukumnya makruh nggak batal ya. Itu kalau berenang airnya nggak masuk, bisa nggak? Oh bisa. Kalau pro tuh, kalau bapak belum jago-jago buat berenang, nggak usah berenang lagi puasa. Yang ada malah membatalkan puasa. Dan sekarang bapak bapak lagi mandi, airnya masuk ke dalam tubuh anggota yang terbuka, baik telinganya, hidungnya, mulutnya, kubul atau dubur. Sekarang pertanyaannya, batal atau tidak puasa kita? Batal enggak Pak? Nah, bingung ya? Oke, kita akan bahas ini. Ya, mungkin ini menjadi penutup. Azan jam berapa? Nanti ada pertanyaan, tenang aja. Bapak yang masih mau bertanya, nanti silahkan saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau misalkan masih belum paham. Oke. Ketika kita lagi mandi, kemudian ada air masuk ke dalam tubuh kita, apa hukumnya? Ini ulama bagi-bagi nih. Ulama bagi rincian ini. Idza kana al-ghuslu ma'muran bih. Ini. Kalau mandinya mandi yang diperintahkan, mandi yang disyariatkan. Apa contohnya? Mandi wajib. Satu. Apalagi? Mandi Ini nggak apa-apa saya lanjut ya. Nah, kalau masih seru mah nggak apa-apa. Kalau udah bete bapak udah goyang-goyang Pak ini. Kalau mandinya itu mandi yang disyariatkan seperti mandi junub, mandi wajib, ataupun mandi sunnah. Contohnya pada hari Jumat pengen sholat Jumat itu namanya mandi. Lagi mandi wajib. Ustaz gimana kok lagi puasa mandi wajib? Ya kan namanya orang mandi wajib kagak mesti bersetubuh. Bapak tidur bangun-bangun juga junub. Bapak tidur nih, bangun junub, batal gak puasanya? Ya kagak tuh, kasihan tuh kalau batal mah. Bangun tidur siang-siang tengah hari bolong junub, harus mandi. Berarti ini mandi yang disyariat. Kalau lagi mandi junub ataupun mandi yang disunnahkan, kemudian ada air yang masuk, maka ulama bilang begini, fala yabtulus saumu idza tasala bisabbi. Tidak batal puasanya kalau mandinya dengan gayung. Sobun tuh Pak, kalau Bapak mau bahas tahu asli arti sobun nih gayung nih. Gak mesti gayung lah. Pokoknya sesuatu yang ditimpakan kepada kita itu namanya sobun.
bukan sobun, bukan sobun ya. Baik itu shower itu termasuk sobun ya. Ada mandi dengan cara sobun, ada dengan ingimas. Ingimas itu berendam. Jadi mandi berendam tuh nggak ada bagus-bagusnya ya. Makanya bapak kalau istri minta beliin bathtub nggak usah dibeliin. Kenapa? Karena bikin lama di kamar mandi. Seneng bener lama-lama di tempat setan ya. Ini hati-hati ini, nggak usah pakai bathtub-bathtub tuh. Itu bukan syariat kita itu ya. Oke, tamam. Jadi kalau mandinya itu dengan cara disiram, di apa kalau bahasa kita disiram ya, disiram aja, jangan dengan gayung. Karena dengan shower itu kan bukan dengan gayung. Intinya disiram aja. Masuk ke dalam anggota tubuh kita, nggak disengaja, nggak batal. Tidak bah. Kalau mandinya mandi wajib ataupun mandi sun. Tapi kalau mandinya berendam, idza tasala bil ingimas, ya betul. Kalau dia mandi wajib dengan cara berendam di bathtub. Masuk air ke kuping dia, masuk air ke hidung dia, batal. Sekalipun itu mandinya mandi wajib. Jelas sampai sini? Oke. Yang pertama, kalau itu mandinya mandi yang disyariatkan, baik wajib ataupun sunnah. Kalau ada yang masuk tidak sengaja, kalau mandinya dengan cara ditimpakan, maka masuk kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau mandinya dengan cara ingimas, apa ingimas? Berendam, maka batal. Jadi nanti kalau lagi puasa jangan coba-coba mandi dengan cara berendam. Itu yang pertama. Kalau mandinya mandi wajib ataupun mandi sunnah. Yang kedua, kalau mandinya mandi yang tidak disyariatkan, gimana coba? Contohnya apa? Kita tadi sore mandi ya. Itu namanya mandi yang nggak disyariatkan. Itu namanya mandi mubah. Mandinya tujuannya buat apa? Satu, buat nazafah, kebersihan diri. Kedua, untuk tabrid, mendinginkan badan. Biar sejuk badannya mandi. Itu tujuan mandi sore kita tuh. Nah, itu mandi kira-kira disyariatkan apa enggak? Enggak. Bapak enggak mandi enggak mandi enggak dapat pahala. Oke, beda sama yang pertama tadi. Kalau mandi wajib bapak enggak mandi, sholatnya enggak sah nanti. Kalau mandi sunnah bapak enggak kerjain enggak dapat pahala. Nah, itu bedanya tuh ya. Yang kedua, mandinya mandi yang tidak disyariatkan. Kalau mandinya mandi yang tidak disyariatkan, ini hati-hati betul. Faya betulus shaum idza sabagahul ma wa illam yata'ammad. Hati-hati ya. Sawaun agtasala bisabbi au bil ingimas. Kalau mandinya mandi yang tidak disunnahkan atau yang diwajibkan, kemudian bapak mandi lagi puasa, baik dengan gayung, baik dengan shower, baik dengan dengan cara berendam, sama aja. Yang kedua nih sama aja. Masuk ke dalam anggota yang terbuka, batal puasanya. Maka nanti kalau lagi puasa mandinya hati-hati. Sekalipun masuknya nggak sengaja tetap batal. Kalau mandinya mandi yang tidak disyariat. Sore bapak mandi pulang kerja, itu kan nggak disyariatkan tuh. Bapak mandi pakai gayung, hati-hati. Kalau ada yang masuk ke dalam anggota yang terbuka, maka batal puasanya. Ngerti gak ini Pak? Yang gak batal kalau bapak mandi wajib dengan cara ditumpahkan. Ingat gak ini? Nah ini kan kalau ada papan lagi kalau ada papan ini kan. Ya cuman gak ada papan ya. Kalau ada saya buatkan bagannya lebih gampang bapak pahami. Tapi kalau enggak nanti lihat aja siaran ulangnya ini. Ngerti Pak sampai sini? Nah terus juga nanti ada masalah. Terakhir sebagai penutup saya sampaikan ringkas saja. Apa hukumnya bapak lagi kumur-kumur kemudian ketelen airnya? Nah, ini kan penting nih. Begini, karena saya ini lama di Jakarta karena memang saya ini orang Betawi. Jadi kalau saya bahasanya agak-agak gimana gitu mohon dimaklum Pak ya. Ya maklum ya bagi orang Betawi. Bapak kan orang Sunda ini. Ya kan begitu ya, lebih halus, lebih adem gitu. Kalau saya mungkin agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya pernah dengar ada seorang kiai ulama besar lah, termasuk besar di Jakarta. Saya nggak sebut namanya. Beliau bilang kalau lagi puasa nggak usah kumur-kumur, nggak usah basuh hidung. Ini keliru, ngawur itu. Lagi puasa tetap sunnah untuk kumur-kumur sama basuh hidung. Yang nggak boleh berlebihan dalam kumur-kumur dan basuh. Kalau cuman bapak masukin dikit keluarin lagi nggak makruh.
Yang makruh itu berlebihan. Berlebihan tuh gimana kumur-kumur? Begini nih, saya kasih contoh. Bapak pernah nggak kumur-kumur kayak gini? Masukin air? Pernah nggak? Itu sunnah wudhu gitu. Itu sunnah walaupun kelihatannya jorok. Itu sunnah. Jadi bukan hanya kumur-kumur dong. Kumur-kumur dapat pahala, dapat. Cuman kalau mau afdol begini nih. Afdol tuh bagus tuh begitu. Bapak lagi puasa kumur-kumur model gitu, kalau ketelen batal. Enggak ketelen makruh. Ulangi lagi. Kalau kumur-kumur gini nih. Ketelen batal, enggak ketelen makruh. Lagi puasa ya? Lagi puasa nih. Kita lagi konteksnya Ramadan ini. Hidung gimana hidung? Kalau cuma masukin gini doang maka kagak ngapa-ngapa. Yang makruh itu kalau ditarik sampai khoisum, nih namanya khoisum. Disedot. Kalau disedot sampai sini bablas, batal. Kalau nggak bablas, enggak. Itu yang benar. Jadi kumur-kumur sama basuh hidung tetap sunnah walaupun kita lagi puasa. Jadi tolong jangan disalahpahami. Ini yang nyampein ulama di, ya saya nggak. Jadi beliau ini ahlu sunnah juga. Ya cuman karena mungkin udah tua, saya mikirnya beliau ini sabekul lisan, salah ngomong aja. Ya udah terlanjur terucap. Saya husnuzon karena beliau ini murid ulama besar. Murid ulama di Jakarta itu namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami. Bapak orang Jakarta pasti kenal ini. Kiai Haji Syafi'i. Oh ulama besar itu, orang hebat itu, ya. Itu beliau ini murid Kiai Syafi'i Hazami. Ya saya husnuzan beliau ini salah ngomong doang. Nah itu adalah pembahasan ringkas tentang masalah-masalah ketika sedang. Sebenarnya mah masih banyak lagi ini. Sebenarnya ya kalau bapak ya nggak bakal juga kan udah mau komat ini kan. Ya, saya juga harus nyediain waktu buat tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dah itu dulu. Berarti ada 4 ya. Apa tadi? Ya kita ulang dulu. Yang pertama masalah apa tadi? Masalah suntik ya. Sudah jelas suntik. Yang kedua masalah nelen ludah. Yang ketiga masalah mandi kalau misalkan masuk air ke dalam rongga yang terbuka. Yang keempat masalah kumur-kumur dan juga basuh hidung ketika kita sedang puasa melaksanakan wudhu. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait memasukkan air di lubang-lubang ya. Nah kalau kita pipis atau buang PAB kan mau nggak makan kita harus Istinja. Air itu kan harus masuk gitu. Ya, begini Bapak ya, pahami dulu. Kalau kita istinja sebenarnya dulu ya, sebenarnya nggak mesti sampai masuk. Sebenarnya nih. Kenapa? Karena kotoran yang wajib dibasuh itu yang di luar doang, bukan yang di dalam. Ngerti gak? Tapi ada tapinya. Kalau kita istinja khususnya cebok bagian belakang, kalau bagian depan mah kayaknya nggak ada yang masuk lah. Karena lubang kecil. Dan juga Bapak kalau istinja kan nggak begini. Ngerti gak? Dari atas dipencet itu kan, dipijit. Itu kan sunnah anjuran ketika kita sedang dipijit sambil ngedehem sebanyak tiga kali. Nah sekarang begini, kalau misalkan Bapak cebok bagian belakang, kemudian nggak sengaja, garis besarkan itu, nggak sengaja ada yang masuk, nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena najis ini lebih berat daripada segalanya. Maka nanti ada pembahasan begini. Gimana orang yang muntah? Bapak muntah batal gak puasa? Jawab dulu. Kan masih beda-beda lagi ini pendapatnya ini. Udah mau Ramadan nanti Bapak ribut gara-gara ini lagi. Yang satu musuhan ngapa? Kata dia kalau lagi puasa muntah batal, padahal kata saya mah kagak batal kan begitu. Berantem gara-gara itu. Ini saya tengahin nih biar nggak berantem. Kalau sengaja Bapak gini-giniin batal. Bapak nih sengaja muntah dengan cara disodok-sodok batal. Tapi kalau nggak sengaja enggak. Nah sekarang kan yang namanya muntah itu Pak, yang di sini nih kotorannya nggak boleh ditelen. Misalkan Bapak muntah nggak sengaja kan nggak batal kan? Tapi bisa jadi abis itu batal. Karena apa? Nelen muntahnya sendiri. Sampai segitunya ulama fikih itu kan. Ini Bapak pasti pusing ini. Karena banyak ini kan. Nah, tapi gak apa-apa. Semoga barokah. Ya. Jadi kalau gak sengaja gak batal. Yang batal kalau sengaja. Nah. Tapi kalau gak sengaja dia telan muntahnya jadi batal. Nah sekarang ini kan harus dibersihkan ini.
Betul gak ini? Nah, ulama bilang ketika membersihkan yang di mulut ini, kan muntah itu najis. Muntah itu najis. Ini kan najis berarti di mulut kita. Kalau kita bersihkan muntah yang di dalam mulut kita ini, ternyata nggak sengaja ada air yang ketelen, nggak batal. Kenapa? Karena kita sedang membersihkan najis. Yang najis ini hukumnya lebih berat dari semuanya. Bisa dipahami? Jadi kalau nggak sengaja, ya kalau bapak sengaja tembakin begitu ya batal lah tuh. Ini ya. Jadi bapak kalau lagi istinja itu lebih baiknya memang hati-hati. Ya, ada lagi? Oh, satu lagi silakan. Di luar dari ini masalah media, saya punya orang tua sudah pikun. Pikun. Apakah wajib membayar fidyah? Kalau wajib, apakah setiap harinya dibayar untuk 3 kali makan atau hanya sekali makan? Oke. Jadi fidyah itu sebenarnya 1 mud. Ya, 1 mud itu cuman beberapa, nggak nyampe 1 liter, jauh dari 1 liter. Jauh sekali 1 mud dari 1 liter. 1 mud itu cuma 1 genggam gini doang. Ini namanya 1 mud. Oke. Maka, nah nanti dari 1 mud ini ada ulama yang bilang 1 mud itu adalah 1 hari 3 kali makan. Oke. Ada ulama yang bilang 1 mud pokoknya sekali makan. Atau kalau bapak mau simple bisa dengan cara ngasih beras doang. Itu juga sudah memadai. Ngerti pak ya? Nah bapak mau ikut yang mana? Terserah. Mau ikut yang ngasih 3 kali makan dalam 1 hari, atau yang ngasih 1 kali makan, atau yang ngasih beras doang, boleh pilih salah satu. Oke? Nah sekarang masalahnya, siapa di antara kita yang wajib bayar fidyah? Siapa yang nggak wajib fidyah? Siapa yang wajib qadha? Siapa yang nggak wajib qadha? Nah sekarang ini kan penting dibahas. Ada orang-orang yang wajib fidyah, wajib qadha. Siapa mereka? Orang yang nggak puasa karena kekhawatiran diri kepada orang lain. Contoh ibu hamil. Ibu hamil nggak puasa. Kenapa? Karena kalau puasa khawatir janinnya kenapa-napa. Maka nanti habis lebaran dia wajib qadha, wajib bayar fidyah. Karena dia tidak puasa khawatir tentang janinnya. Itu yang pertama. Yang kedua hanya wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa mereka? Orang yang pingsan dan lupa niat. Bapak kalau lupa niat puasanya nggak sah. Oke, nanti ketika selesai Ramadan wajib qadha atau wajib qadha fidyah atau qadha doang, maka hanya wajib qadha doang, fidyah enggak wajib. Kemudian ada orang yang hanya wajib fidyah, enggak wajib qadha. Kalau tadi qadha doang, enggak wajib fidyah. Nanti Bapak lihat nih kategorinya masuknya kemana, oke? Yang ini wajibnya qadha doang. Maaf, wajibnya fidyah doang, enggak wajib qadha. Seperti apa? Syaikhin kabir, orang tua yang udah tua renta, dia pikun, masuk itu. Oke, enggak puasa hanya wajib fidyah. Kenapa? Wong pikun sakitnya layur jabur, kata ulama enggak diharapkan sembuh. Nah, maka yang model begini hanya wajib. Jadi bapak kalau punya orang tua udah tua renta, enggak usah dipaksa puasa. Kasihan kalau modar gimana nanti? Repot ini urusannya. Terakhir ada orang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa mereka? Orang gila. Jadi bapak kalau nggak mau qadha, nggak mau fidyah, nanti Ramadan gila aja dulu 30 hari. Terjawab ya kira-kira ya. Oke, wajib fidyah doang, tapi boleh pilih dengan cara yang tadi setelah saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah berkahi kita di bulan Ramadan, dan Allah perjumpakan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.